Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para justice seeker, para pencari keadilan, sahabat yang menonton video kami, masih dengan saya Michael Remisal Diakobus di channel saya, khususnya live show pengacara menjawab. Pada episode kali ini saya masih kembali membicarakan tentang tanggapan saya terkait klarifikasi pihak Pemkot Bitung mengenai lahan Stadion Dua Saudara, pembayaran lahan Stadion Dua Saudara. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan sebentar kasih like-nya atau komentarnya serta share. Semoga ini jadi bahan edukasi dan salah satu motivasi saya menyampaikan pokok pemikiran terhadap case ini adalah persoalan dan polemik Stadion Dua Saudara sudah menjadi sesuatu yang mengemuka di masyarakat. Dan di dalamnya itu ada anggaran 5 miliar milik rakyat dari APBD yang dipergunakan untuk membayar lahan Stadion Dua Saudara. Dan bagi saya sebagai warga Kota Bitung berkepentingan untuk menyampaikan pemikiran terlebih sebagai praktis hukum terhadap masalah ini. Sekali lagi saya akan menanggapi hal terkait klarifikasi Pemkot Bitung menyangkut polemik pembayaran lahan Stadion Dua Saudara. Yang pertama, catatan saya yang pertama, Pemkot mengatakan bahwa sejak 2017 sudah ada tim penelusuran aset yang dibentuk sebagai kombinasi atau tim bersama antara kejaksaan, pengadilan maupun BPN serta Pemkot Bitung yang di dalamnya menemukan bahwa salah satu aset yang harus mendapatkan kepastian hukum adalah Stadion Dua Saudara. Itu artinya sejak dari 2017 sampai 2019 sudah jelas bahwa lahan yang harus dibayar oleh Pemkot adalah Stadion Dua Saudara, lahan Stadion Dua Saudara. Persoalannya APBD 2020 yang saya baca, saudara, mengapa sejak dari 2017 sampai 2019 sudah jelas bahwa yang akan dibayar lewat APBD adalah Stadion Dua Saudara, lahan Stadion Dua Saudara. Kenapa dalam APBD itu tidak dicantumkan? Yang dicantumkan adalah pembayaran tanah atau pengadaan tanah lapangan olahraga. Tidak jelas lapangannya di mana, tidak jelas lokasinya. Padahal aset yang mau dibebaskan Pemkot justru sudah jelas, yaitu Stadion Dua Saudara. Ada apa? Mengapa menyamarkan? Mengapa tidak mencantumkan secara eksplisit? Karena ketika saya berbicara dengan beberapa anggota Banggar, Badan Anggaran DPRD Kota Bitung, mereka pada saat penyusunan APBD tidak mengetahui kalau ternyata alokasi anggaran sebesar 5 miliar itu adalah untuk pembayaran lahan Stadion Dua Saudara. Sebab dalam APBD-nya tidak secara terang benderang mencantumkan ada mata anggaran pembayaran lahan Stadion Dua Saudara. Makanya kami mempertanyakan, ada apa dengan itu? Yang kedua, terkait kepemilikan yang disebutkan oleh Pemkot Bitung, lahan Stadion Dua Saudara tahun 1992 beralih dari Cornelia Wulur menjadi milik Bapak Sinyo Hari Sarundayang. Terkait dengan hal ini saya ingin memberikan beberapa komentar saya. Saya membaca apa yang dijelaskan oleh Bapak Ramoy Luntungan selaku Camat Bitung Tengah pada waktu itu, bahwa ternyata pengadaan lahan Stadion Dua Saudara ini, bahkan pembangunan di atas lahan Stadion Dua Saudara sudah dimulai sejak tahun 1986, 1987. Mengapa? Karena Stadion Dua Saudara, stadion olahraga dan terminal Mapalus pada waktu itu adalah aset yang harus diadakan dalam rangka menjadi prasyarat Bitung kota administratif menjadi kota madya. Dan terkonfirmasi karena pada tahun 1990 setelah ada Stadion Dua Saudara, setelah ada terminal Mapalus, Bitung kemudian menjadi kota madya di bawah kepemimpinan Wali Kota Bitung waktu itu adalah Sinyo Hari Sarundayang. Nah, kalau Pemkot menyebutkan tahun 1992
lahan Stadion Dua Saudara telah beralih menjadi milik Bapak Sinyo Hari Sarundayang, maka pertanyaannya adalah, kalau apa yang dikatakan oleh Bapak RML benar, di atas lahan sudah dibangun sejak tahun 86. Bahkan saya juga mengkonfirmasi dengan beberapa pensiunan ASN, mereka mengkonfirmasi benar. Kalau tahun 86-87, lahan Stadion Dua Saudara itu sudah mulai dibangun stadion. Pertanyaannya, kalau 1992 lahan beralih menjadi milik Bapak Sinyo Hari Sarundayang, itu berarti Bapak Sinyo Hari Sarundayang membeli tanah yang sudah dikuasai oleh Pemkot dengan membangun stadion. Saya justru sangat mempertanyakan, mengapa tanah yang sedang dikuasai Pemkot dibeli oleh Wali Kota Bapak Sinyo Hari Sarundayang? Agak aneh kalau ada orang yang membeli lahan di saat lahan itu sedang dalam penguasaan pihak lain. Dalam hal ini pemerintah Kota Bitung. Itu kejanggalan yang pertama. Kejanggalan yang kedua, pada saat itu kan lahan sudah dibangun stadion. Kalau Cornelia Wulur kemudian menjual kepada Bapak Sinyo Hari Sarundayang, bukankah layak dan patut untuk dipertanyakan mengapa lahan sudah ada aset Pemkot kemudian lahannya harus dijual lagi kepada pribadi Bapak Sinyo Hari Sarundayang? Bukankah saat itu Pemkot sudah menguasai lahan Stadion Dua Saudara? Pertanyaan yang selanjutnya adalah, mengapa Bapak SHS sebagai Wali Kota Bitung pada saat itu tidak membeli saja untuk kepentingan Kota Bitung? Kalau ini aset yang penting bagi pemerintah Kota Bitung, bagi orang Bitung, kenapa aset ini harus dibeli secara pribadi pada tahun 1992? Padahal pada saat itu yang Wali Kota Bitung adalah Bapak Sinyo Hari Sarundayang. Kalau ingin menyelamatkan aset, seharusnya dari tahun 1992, bukan nanti kemudian sudah puluhan tahun dari tahun 92 baru diklaim kepemilikan di saat harga lahan ini sudah menjadi miliaran rupiah. Oleh karena itu, saudara sekalian, lagi sekali catatan saya selanjutnya, saya mempertanyakan justru kenapa Bapak SHS tidak membeli untuk Pemkot. Artinya Bapak SHS mengalokasikan dana Pemkot untuk membeli lahan. Kemudian saudara, para justice seeker, pada saat ini saya justru berpikir kalau memang pada waktu itu aset ini akan dimiliki oleh Pemkot, mengapa tidak dianggarkan saja dari tahun 1992 di saat Pak Sinyo Hari Sarundayang masih menjadi wali kota, supaya aset ini benar-benar sudah menjadi milik pemerintah Kota Bitung sejak dahulu, bukan nanti saat ini. Dan saya kira sejak dari tahun 1986-87 sampai hari ini, kalau benar ada pemilik lain atas tanah Stadion Dua Saudara, kita justru mempertanyakan kapan pihak lain itu, bahkan lebih spesifik lagi, kapan pihak pemilik sertifikat saat ini Bapak Sinyo Hari Sarundayang menguasai tanah lahan Stadion Dua Saudara. Bukankah sejak dulu stadion itu sudah dibangun dan dikuasai oleh pemerintah Kota Bitung? Kemudian, saudara yang mendengar bahkan melihat video kami ini, ada kontradiksi antara apa yang diterangkan oleh ahli waris ataupun oleh keluarga Luntungan Wulur, bahwa yang membayar kepada keluarga Luntungan Wulur itu, menurut berita yang saya baca, data yang saya terima, itu adalah seorang bendahara dan kapasitasnya sebagai ASN. Bahkan terkonfirmasi dengan keterangan Bapak Ramai Luntungan bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar lahan Stadion Dua Saudara adalah uang pemerintah, bukan uang pribadi. Kontradiksi ini masih menimbulkan pertanyaan yang harus diluruskan dan harus diselesaikan. Mengapa harus diselesaikan? Karena ini baru pembayaran pertama sebesar 5 miliar. Masih ada 5,2 miliar yang harus dikeluarkan dari APBD untuk membayar lahan ini. Oleh karena itu, sebelum pembayaran tahap kedua, seharusnya ini terang benderang. Pertanyaan-pertanyaan dan kejanggalan-kejanggalan yang saya ucapkan tadi harusnya diklarifikasi terlebih dahulu sejak dini sebelum ada pembayaran selanjutnya, agar uang rakyat betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, saudara sekalian, saya konsisten dengan apa yang saya sampaikan dalam video saya sebelumnya,
Kalau pemerintah Kota Bitung mau cermat, seharusnya ada dua hal yang harus dilakukan sebelum membayar. Yang pertama adalah pemerintah Kota Bitung harus memanggil pihak-pihak terkait, seperti pejabat terkait pada masa itu Bapak Ramoy Luntungan, seperti keluarga Luntungan Wulur sebagai pihak awal. Sekalipun sudah ada sertifikat, tapi pada faktanya pemilik sertifikat dapat dikata tidak pernah menguasai lahan Stadion Dua Saudara. Kejanggalan ini harus diklarifikasi secara cermat sebelum melakukan pembayaran. Ingat, ini uang negara, ini uang rakyat. Tidak boleh dibayar tanpa melakukan pencermatan-pencermatan yang optimal. Panggil pihak terkait supaya tidak ada klaim mengklaim seperti ini. Yang kedua, saya katakan kalau mau membayar seharusnya lebih baik kalau ada klaim seperti ini diserahkan dulu kepada jalur perdata. Tanah sudah dikuasai Pemkot sekian tahun, 30 tahun lebih. Kenapa mesti takut? Kalaupun ada info-info pihak pemilik sertifikat akan jual kepada pihak ketiga, ya silakan saja. Pihak ketiga membeli juga tidak mungkin langsung bisa menguasai. Karena posisi lahan sedang dikuasai oleh Pemkot, harus berproses secara hukum di pengadilan negeri untuk membahas secara perdata di persidangan itu. Jadi sekali lagi, seharusnya kalau Pemkot cermat, dua hal yang mereka harus lakukan sebelum membayar. Mereka harus panggil pihak-pihak terkait untuk mengklarifikasikan semuanya itu. Yang kedua adalah, kalau memang masih ada kejanggalan, serahkan pada jalur hukum perdata untuk membuktikan. Baru setelah ada putusan inkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, selanjutnya Pemkot baru bisa membayar. Supaya jelas. Karena berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap. Dan hal ini juga terhadap beberapa klaim, saya mengalami juga pernah menangani hal-hal yang seperti ini, masalah tanah yang seperti ini. Pemerintah untuk mengedepankan asas kecermatan menyerahkan supaya pihak yang mengkomplain memproses secara perdata supaya clean and clear. Jadi saudara yang mendengar video kami, sebagai masyarakat kami patut mempertanyakan ini. Bahkan kami sekali lagi meminta kepada para anggota DPRD Kota Bitung yang adalah mata, telinga, dan mulut rakyat, kami memohon dan meminta kepada saudara perjelas polemik Stadion Dua Saudara. Panggil hearing pihak-pihak terkait, panggil pejabat-pejabat terkait, ungkap semua data-data secara optimal. Kalaupun ternyata clean and clear, Anda bisa merekomendasikan untuk membayar tahap kedua. Tetapi kalau dalam pemeriksaan itu masih juga ada kejanggalan-kejanggalan, para anggota DPR memiliki kewenangan untuk merekomendasikan ini ke aparat penegak hukum supaya semuanya terang benderang. Sekali lagi, kami berharap ini dituntaskan oleh pemerintah, bahkan oleh DPR. Dan jika ini ada indikasi mengarah kepada masalah hukum, maka lebih baik direkomendasikan kepada aparat penegak hukum. Semoga video ini menjadi bahan edukasi hukum bagi kita sekalian, supaya kejanggalan-kejanggalan dan ruang gelap yang menimbulkan banyak tanya ini dapat diterangi oleh klarifikasi, dan klarifikasi. Semoga ini ditanggapi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.